Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat gambar menggunakan AutoCAD 2019. Di sini saya punya AutoCAD versi yang 2016, 2019, dan 2021. Tapi kali ini saya akan menggunakan yang 2019. Nah, di sini AutoCAD-nya sudah saya buka tadi, jadi biar nggak usah ngebuka lagi ya. Tadi ngebukanya boleh klik 2 kali pakai sebelah kiri ya, klik kiri 2 kali atau buka klik kanan gitu, terus open gitu. Nah, karena ini udah dibuka, kita langsung klik ini aja. Nah, pertama kali ngebuka tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan yang versi pelajar ya, student version. Nah, gambar yang akan saya buat di sini. Nah, ini sebenarnya tutorial udah saya buat. Jadi gambar jadi hasil akhirnya seperti ini. Di sini udah ada langkah-langkahnya. Ada langkah pertama buka AutoCAD. Karena di sini saya tutorialnya menggunakan AutoCAD 2016, tapi nggak beda jauh antara 2016 sama 2019. Hampir ya sama lah, nggak terlalu beda banget gitu. Nah, seperti ini. Jadi saya tampilin yang ininya aja ya, gambar hasil akhirnya aja. Nah, gambarnya seperti ini. Langkah pertama yang kita klik atau bagian yang kita pilih itu untuk memulai pekerjaan atau untuk membuka lembar kerja, kita klik ini ya, start drawing. Klik. Ya, saya kasih clue dulu ya. Misalkan saya bilang klik, itu artinya itu mouse kan ada kanan ada kiri ya. Kalau saya bilang klik itu artinya klik yang sebelah kiri. Kalau ngeklik yang kanan, saya akan ada tambahan klik kanan gitu. Jadi kalau hanya bilang klik, itu artinya klik kiri gitu ya. Ini maksudnya untuk seterusnya juga, karena udah terbiasa seperti itu. Klik kiri, kan klik kiri, klik kanan kayak gitu. Jadi kalau klik aja artinya itu klik kiri. Nah, sekarang klik yang start drawing. Nah, ini tampilannya lembar kerja AutoCAD 2019 seperti ini. Nah, sebelum menggambar ini, kalian harus tahu dulu fungsi-fungsi ini ya. Nanti untuk penjelasan dari fungsi-fungsinya ini, kalian bisa lihat di video yang sebelumnya. Nah, ini jadi kalian sebelum masuk ke video ini, kalian harus lihat dulu atau kalau memang kalian udah tahu dari fungsi-fungsi ini, kalian boleh langsung lihat video ini. Karena kalau kalian nggak tahu ini fungsi-fungsinya, terus tiba-tiba kalian langsung lihat video yang ngebuat gambarnya, nanti kalian kebingungan sendiri, klik mana, sedangkan kalian fungsinya nggak tahu gitu kan. Fungsi dari toolbar ini namanya toolbar nih ya. Nah, saya anggap kalian udah nonton video yang sebelumnya atau kalian udah baca dari buku kayak gitu fungsi-fungsi ini. Jadi kita langsung masuk ke langkah-langkah membuat gambar ini ya. Nah, langkah yang pertama sebenarnya ini apa ya, kalau ngegambar menurut kalian aja, kalian ngerasa ini gambar yang lebih mudah itu gambar bagian mana dulu kayak gitu, karena apa ya, mudah atau sulitnya itu tergantung dari kalian gitu. Nah, jadi berhubung di sini saya yang buat videonya, jadi saya akan membuat atau mengawali gambar itu
sesuai versinya saya ya. Kayak gitu. Intinya mah kalian pahami aja itu langkah-langkahnya seperti seperti apa. Masalah kalian memulai dari misalkan dari atas dulu atau dari bawah itu bawah dulu itu sama aja. Yang penting kan hasil akhirnya sama kayak gitu. Nah, di sini langkah pertama saya mau membuat yang bagian ini dulu, yang atas ya kalau saya. Di sini kalian perhatikan ada diameter yang dalam yang ini tuh diameter diameter ini kan R-nya 16 berarti diameternya 32. Ingat ya, kalian juga harus bisa baca gambarnya. Kayak ini R itu berarti kan setengah lingkaran kayak gitu. Terus untuk lingkaran yang besarnya ini R20. Terus untuk R11 ini untuk lengkungan ini. Dan untuk yang R22 ini untuk yang ini lengkungan ini. Nah, kalau mau buat ini kita bikin dulu aja yang R16 sama R20. Nah, oh ya sebelum mulai gambar, saya mau aktifkan orto dulu. Ini fungsinya biar garisnya tegak lurus. Jadi ketika kalian ngegerakin mouse-nya miring-miring juga itu si garis nggak akan ikutan miring kayak gitu. Jadi si garis itu hanya akan vertikal dan horizontal kayak gitu. Nah, di sini kan lingkaran ya, lingkaran R16 sama 20. Buat klik circle, klik bebas di mana klik. Nah, terus karena R ya, kita langsung ketikin aja 16, enter. Kalau terlalu kecil kita zoom aja. Klik circle lagi, ambil di titik tengah yang sama, 20, enter. Nah, setelah ini, lihat mana lagi yang dibuat. Nah, di sini ada R22, tapi ya dia nggak satu lingkaran full gitu. Dia cuma lengkungan ininya aja. Nah, tapi kita buat nggak apa-apa, nanti kita trim, kita potong yang bagian atasnya ini, kita sisakan yang di sini aja. R22. 22, enter. Nah, selanjutnya kita bikin garis ini aja nih. Yang kanan kiri yang paling luar. Jaraknya 22 ya. 22. Kita bikin garis dulu aja. Dari titik ini ke titik ini 152. Klik pakai boleh line, boleh polyline sama aja. Ini hanya garis bantu sih sebenarnya. Klik. Nah, saya ulang ya ini karena ini mau ngebatalin nggak jadi bikin garis ininya, klik escape atau yang ESC di tombol kiri atas yang keyboard kalian. Kalau kalian nanti ngerjain ya, ESC dikenal itu kan jadi lepas gitu ya. Nah, saya ulangi, klik line atau polyline. Nah, ambil titik tengahnya, klik tarik ke bawah 152, enter. Kalau udah ini biar lepas lagi di escape. Terus lihat 152 kan. Nah, ini jaraknya 22. Kita copy aja. Kita copy. Klik copy ya, ini copy. Terus klik objek yang mau di copy, enter. Klik bebas aja. Klik itu menentukan tangan kalian geser atau geraknya ke kanan atau ke kiri. Karena tadi jaraknya 22, berarti kan kalau dibagi 2, biar kanan kiri gitu kan, berarti 11-an ya. Ke sini 11, enter. Ke sini juga. Nih, walaupun si kursornya masih ada di sebelah sini, yang penting garis yang mau dikopinya itu udah ada di sebelah kirinya. Si garis tengah itu nggak masalah, nggak harus ininya ikutan ke sini. Yang penting itu posisinya kan tadi ke sini. Ke sebelah kanan 11, ke sebelah kiri juga 11. Enter. Kalau udah di escape. Nah, terus kita buang. Tadi kan kalian lihat, ini kan lingkaran yang kepake kan yang satu lingkaran full itu hanya R16 sama 20. Sedangkan yang R22 ini cuma bagian ini aja, lengkungan yang antara garis 22 ini. Jadi kita buang yang garis atasnya. Pakai perintah trim atau pakai toolbar.
trim. Mana yang trim nih? Yang simbolnya gunting. Kalau di AutoCAD 2016 nggak gunting sih, tapi ada gambar kayak garis terus putus-putus gitu. Ya peletakannya sih sama kayak gini, cuma ada beberapa yang simbolnya beda. Kalian apa ya? Maksudnya yang penting kalian pahami dulu aja masalah simbol, nanti itu mengikuti kalian akan paham sendiri gitu. Nanti juga kalau di giniin kan muncul, nah ini terrotate, ini mirror kayak gitu. Nah ini klik aja ininya. Kalau ada segitiga kecil gini kan artinya dia pilihannya ada lebih dari satu. Nah itu ada trim, ada extend. Kita pilih trim, trim, terus enter. Kita buang garis yang ininya di luar dua-dua ya. Nah terus ini juga kan nggak ada nih. Nah ini nggak ada. Ya nggak sih, lihat dulu. Tuh nggak ada kan? Tapi ntar dulu. Nggak apa-apa. Kalau udah misalkan sekiranya udah nggak kepake di escape aja. Terus mana lagi ya? Ini kan ada R ya. Dari sini ke sini nih. R berapa nih? R11. Nah, ini kalau ada R seperti itu kita pakai yang circle yang tantan radius. Ini klik. Tadi kan R-nya 11 ya. Kita berarti tantan. Berarti tannya dua kali. Yang ketiganya radius. Berarti ini tan, tan, R-nya 11. Ketik 11. Enter. Nah, ini biar kalian sebenarnya bisa pakai cara tantan radius lagi sebelah sininya. Tapi kalau misalkan mau langsung di mirror boleh, klik objeknya, terus di mirror, ambil titik tengah yang antara objek itu. Kan satunya mau di sini nih, berarti tengah-tengahnya kan di sini. Klik, tariknya boleh ke atas, boleh ke bawah, klik enter. Kita trim kan kita hanya butuh garis lengkung ini. Jadi yang ini tuh dibuang, kita pakai trim lagi. Trim, enter. Ini buang, ini buang. Terus ini juga kan nggak kepake ya. Nih, ini, ntar dulu. Iya ya, ini kan nggak kepake nih. Escape, ini buang aja, buang. Nah, ini kan garisnya nggak nempel kan. Kita pakai lawannya trim. Kalau trim kan itu kita motong. Kalau ini lawannya itu extend. Nah, itu artinya manjangin, nyambung kayak gitu. Nah, biar dia nempel. Kalau kita bikin garis gitu kan manual ya. Kita kan nggak tahu ini kan masalahnya garis lengkung. Kita lengkungnya ini nggak sesuai kan nanti takutnya gitu. Jadi kita pakai extend. Nanti kalau extend tuh mengikuti bentuk awalnya. Extend, klik objek yang tujuannya. Kan ini mau nempel ke sini tujuannya. Jadi klik ini, enter, klik yang ini mau dipanjangin ya. Terus klik ini, terus enter lagi aja, enter, klik enter, nih escape aja. Nah seperti ini. Ini kan garis tengah nggak ada ya, masih jadi garis bantu. Nanti setelah itu kita bikin yang mana nih? Masalahnya yang ini tuh nggak ada ukurannya ya. Mulainya dari mana-mananya nih. Kita bikin garis ini dulu aja nih, karena tadi kan udah bikin garis yang
Nah, selanjutnya saya mau bikin ini lengkungan yang sebelah sini. Ini kan tadi jaraknya udah dibikin garis bantu ya. Dari sini ke sini tuh kan 152. Nah, jadi kita akan bikin R yang ini tuh di titik yang ini. Titik yang tadi 152 itu. Di sini ada R30, R33, R35. Kalau R50 tuh miliknya lengkung ini ya, jadi nggak perlu dibikin. Nanti dia bikinnya pakai yang kayak ini nih, kayak R11, pakai tantan R, tantan radius. Kalau yang ini lingkaran, kita bikin R30, 33, 35. Eh, pilih yang radius, klik di sini ya, 30. Karena perintahnya sama, kita langsung enter aja, enter. Klik di sini, 33, enter. Enter lagi, klik di sini, 35, enter. Nah, ini kan, apa namanya, dipotong ya bagian bawahnya, kita cuma pakai setengahnya aja. Tapi lihat, di sini, untuk yang R33 sama 30 ini, dia ada jarak naik lagi tuh, 4 ya. Sedangkan yang setengahnya ini sampai titik tengah ini cuma R yang paling gede yang 35. Jadi kita bikin garis ini dulu, dari sini aja garis bantu lagi, klik, tarik 4, enter, escape. Terus kita bikin garis ke arah sini untuk ngetrim. Karena ngetrim itu kan motong ya. Motong itu misalkan kayak kita mau motong bagian sini. Jadi harus ada garis pemotongnya. Garis yang apa ya, nempel di garis yang mau dipotong itu. Jadi misalkan kan lingkaran ini mau dipotong nih, berarti harus harus ada garis yang nempel atau yang melewati si lingkaran itu. Nah, bentar dulu. Nah, itu kan udah ada garis bantu nih, yang ini 4 itu, tapi kan yang ini tetap di setengah ya, maksud di tengah-tengah gitu. Kita bikin garis di sini dulu aja. Sini escape, ini juga. Nah, ininya kita tarik aja. Karena kan mau motong ini juga, jadi harus melewati keduanya. Kita trim. Trim, enter. Nah, ini kan mau sini. Sedangkan yang ini di sini. Nah, ini kita buang. Karena ini kan ada garis nih. Yang ini kayak yang menutup ini kan garis lurus. Jadi kita jangan langsung delete, kita pakai trim aja. Nah, gini. Ini nggak bisa di trim karena nggak ada yang motong garisnya kan. Jadi kita escape, langsung delete aja. Nah, ini kita langsung delete, nggak usah ngetrim lagi. Tuh, seperti ini. Nah, kita garis tengah nih masih kepake sih kayaknya ya, karena kan buat ini sih, buat bikin garis yang ini nih, tengah ini belum bikin. Jadi yang tengah ini kita biarin dulu aja. Kita ini dulu aja, potong yang ini. Kan kita butuhnya cuma sampai sini doang. Kita trim lagi, enter, kita buang aja ini. Nah, ini nggak bisa di trim, langsung kita delete. Selanjutnya kita bikin garis lengkung ini, R50, pakai tantan radius. Tantan radius, klik ini 50, enter. Kita mirror aja, garis tengahnya, enter, kita trim. Ini, bentar. Trim, enter. Nah, ini. Tuh. Ini masih tetap ada ya, nggak usah dibuang. Udah tuh. Escape lagi, kita bikin ini nih.
berapa nih? Ini R4 sama R7. Kalau R itu kan artinya setengah ya, setengah lingkaran. Berarti itu sama aja diameter 8 sama diameter 14. Berarti ini jarak dari sini ke sini itu 14. Jarak dari yang dalam ini ke dalam ini 8. Jadi kita copy kayak tadi bikin garis ini, kita copy aja. Copy, klik enter, di sana 4, enter. Satunya tuh 7 ya, 7 enter. Ya masih 4 sama 7 ya, 4 sama 7. Terus ke sini juga. Sampai sini boleh 4 enter, 7 enter, escape. Nah, selanjutnya, nah ini kan karena garis tengah udah nggak kepake ya, biar nggak bingung kita buang aja. Nah, delete aja. Terus, ini kan ada jarak 76 nih. Cuma kan di sini nggak ada keterangan jarak ininya, misalkan dari atas ke sini atau dari bawah ke sini itu berapa, nggak ada. Yang penting dia jaraknya itu totalnya titik ini, titik tengah ini, sama titik tengah ini tuh jaraknya 76. Jadi kita bikin garis ini aja 76 aja. Di luar dulu aja. Klik sini 76, enter, escape. Nah, terus kita move, kita taruh aja di mana ya, di tengah sini lah. Terus kita move aja lagi. Berapa nih kira-kira? Bentar ya, escape dulu, diukur dulu aja jaraknya. Biar atas bawahnya sama. Kita ukur ini berapa nih? Tuh 95 dikurangi 76. Berarti kan berapa tuh? 19 ya. 19 bagi 2 atas bawah berarti 9,5. Ini move 9,5. 9,5. Kalau koma tuh berarti pakai titik ya. Enter. Nah, ini kita delete aja karena ini kan cuma buat ukur tadi. Nah, ini kan jadinya sebelah sini sama sebelah sini kan sama gitu. Nah, kita bikin ininya. Di sini kan ada ini kan lengkung ya. Nah, kita bikin lingkaran aja, nanti kita trim. Kita bikin lingkaran yang ini aja, radius. Klik di sini, 4, enter. Enter lagi, klik di sini, 7, enter. Kalian boleh mirror. Mirror, ambil titik tengah antara objek yang mau di mirrornya kan di sini sama di sini. Berarti titik tengahnya di sini. Klik, tarik, enter. Nah, kita trim yang nggak kepake. Yang kepake kan cuma sisi ini gitu kan. Sininya nggak. Jadi kita trim, enter. Ini kita buang dulu aja. Kita bentar dulu, salah. Ini, tuh. Kalian juga harus hati-hati ya ngetrimnya ya, jangan asal klik-klik. Nanti malah salah ngeklik gitu. Ini kan. Tuh, udah yang ini nggak usah ditrim lah. Kita langsung delete aja biar sekalian escape di blok semuanya delete. Nah, yang garis bantu ini kita buang aja. Udah jadi. Tuh. Ya kan? Ini udah sama.
tinggal bikin itu aja, garis ukurnya aja atau dimensinya. Nah, terus ini dimensi, kan ini nggak kelihatan ya, ini di sini dimensinya. Dimensi, kalau mau disamain bagian-bagian mana yang diukur, boleh lihat sini. Kalau mau kalian udah apa ya, udah tau lah mana yang harus kalian kasih garis ukur, kalian boleh nggak usah matok ke sini juga gitu. Pokoknya garis ukur nih itu yang menentukan orang bisa ngebaca apa enggak, karena kan emang fungsinya gambar itu kan salah satu alat komunikasi ya. Jadi ketika kalian membuat gambar, nanti ngasih ukuran kayak bagian-bagian yang emang perlu dikasih detail kayak gitu, kalian kasih aja kayak gitu, biar nanti orang yang ngebaca, ngelihat, apalagi yang misalkan kayak mau memproduksi suatu barang gitu ya, kalian sebagai drafternya gitu, yang membuat eh, gambar produknya gitu. Kalian kan hanya membuat gambar, sedangkan yang memproduksinya itu orang lapangan. Misal, nanti kalau kalian eh, ngegambar, ngasih ukuran dan apa ya, kayak sengertinya kalian sendiri, itu belum tentu orang lapangan itu akan paham. Jadi kalian jangan ukur dari diri kalian. Ini saya cerita misalkan kalian udah itulah expert kayak gitulah, kayak udah paham tentang, pokoknya udah ahlinya gambar gitu. Kalau apa ya, kalian kan yang ngegambarnya, jadi kalian mungkin nggak sedetail itu juga akan paham kayak gitu. Tapi kan orang lapangan itu bukan orang yang ahli di bidang gambar. Mereka itu membuat produk ya mengikuti sesuai yang ada di gambar gitu. Jadi arahan mereka kerja itu yang lihat di gambar itu. Jadi jangan buat gambar yang hanya kalian sendiri yang paham gitu. Kalau kalian paham itu nggak aneh, karena kalian udah ahli gambar, ibaratnya gitu kan. Gambar yang baik itu ketika gambar kalian bisa dibaca dan dipahami oleh orang lain yang nggak ngegambar. Seperti itu. Ya, jadi kasih informasi sedetail mungkin biar mudah dibaca. Nah, untuk ngasih ukuran yang dimensi, yang radius, yang diameter tuh di sini. Kan? Tuh. Tuh. Ini sebenarnya boleh ya kalau pakai diameter juga, cuma ya kita ngelihat contoh di sini aja ya. Misalkan ini terlalu jauh, kita deketin aja, tinggal digeser. Masih jauh, misal kita geser lagi, udah deh. Oh, itu ada jarak lagi. Dari ke sini, dua-dua.
Nah, ini gambarnya udah jadi. Biar gambarnya ada di tengah-tengah posisinya, kalian tinggal ketik di keyboard kalian Z, Enter, A, Enter. Ya, Z, Enter, A, Enter. Nah, ini kan terlalu jauh ya. Berarti kemungkinan, oh ini karena gambarnya ini terlalu jauh dari titik ini UCS-nya ini. Jadi kalau pengen Z, Enter, A, Enter langsung di tengah, itu kan ininya bikinnya di titik sini. Tapi gak masalah, kita bisa bikin ini juga. Z, Enter, terus di blok ininya, hanya bagian ini ya di blok. Klik. Nah, nanti dia posisinya kelihatan semua. Gambarnya udah sama kayak yang di contoh, tinggal di save, ini save-nya. Terus ditaruh di mana ya, misalkan di sini nggak apa-apa. Latihan 1 misal. Oke, 2D. Kita terus simpan, save. Udah, ini namanya udah rubah. Nah, close aja kalau udah. Sekian penjelasan dari saya untuk gambar yang pertama ini. Kalau ada yang ditanyakan, boleh nanti ditanyakan. Kalian pelajari dulu aja sebelum kita masuk sekolah tatap muka. Mungkin kan yang belum punya perangkat komputer atau laptop di rumahnya, kalian kesulitan gimana. Terus yang udah punya laptop atau komputer juga kan mungkin belum punya software AutoCAD-nya. Jadi kalian sementara ini cukup pelajari dulu aja, biar nanti kalau udah belajar tatap muka atau nanti mungkin ada pembagian shift kayak gitu, kalian nggak yang kayak baru pertama banget ngelihat AutoCAD kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.